Siapa yang gak pengen kampung halamannya menjadi maju atau berubah menjadi pemukiman elit yang bisa mendatangkan para investor? Tapi tunggu. Make sure terlebih dulu apa kemajuan yang didapat sebanding dengan hilangnya ekosistem sosial dan budaya yang bakal menghilang. Hai, bareng Adu Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang masih setia mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan sajian terbaik dan ternyaman untuk bisa kalian simak. Spesial buat para komentator tergercep gak ada obat. Kali ini Adu Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul The Conference. Film ini bercerita tentang nasib tragis sekelompok karyawan pemerintahan saat melakukan konferensi di sebuah desa terpencil. Berawal dari rencana untuk membangun sebuah mall yang super mewah, mereka malah jadi sasaran kebrutalan sosok psikopat. Kenapa bisa ada sosok psikopat ya? Untuk itu tonton sampai mentok, subrek dan kasih tahu warga sekampung. Cerita berawal dari perjalanan para putra-putri terbaik negara Swedia yang akan menuju sebuah daerah terpencil bernama Kolorangen, di mana mereka yang merupakan tim ahli di bidang pembangunan akan melakukan konferensi, sekalian mengecek kawasan yang katanya akan dijadikan mall. Kolorangens köpcentrum. Setibanya di lokasi, ketua tim yang bernama Ingela meminta rekan-rekannya untuk bersemangat, karena selain bekerja di daerah ini, mereka akan bersenang-senang menikmati keindahan alam. Tak lupa juga ia berterima kasih kepada Jonas, karena berkat kerja kerasnya mereka bisa mendapatkan proyek yang terbilang besar. Tapi dari 9 orang yang berbahagia ini, wanita yang bernama Lina terlihat bete saat Jonas merasa paling berjasa dibanding teman-temannya yang lain. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah penginapan yang akan dijadikan tempat untuk konferensi. Sambutan yang hangat pun mereka dapatkan karena bagaimanapun juga, adanya mall di daerah ini pasti akan membuat tempat ini semakin ramai. Saat mereka menentukan kamar masing-masing, Ingela membicarakan keributan yang sempat terjadi ketika ia melakukan pembebasan lahan. Lalu si warga lokal yang bernama Anet berkata bahwa yang terjadi itu bukanlah keributan, melainkan pemberontakan dari warga yang menentang pembangunan mall. Tapi menurut si manajer penginapan lah bodo amat, toh semuanya akan sama-sama enak jika mall nanti sudah berdiri. Ngomong-ngomong soal yang enak-enak, saat ini si Koki akan menyajikan hidangan terbaik untuk para pahlawan pembangunan. Tapi sayang, ia kehabisan gas LPG 3 kilo. Kemudian si Koki berangkat ke kota untuk membeli gas dengan melewati sebuah hutan. Rupanya sebuah papan berpaku yang telah menghentikan perjalanan si Koki. Hingga ia pun menduga jika seseorang sengaja melakukan sabotase ini. Semakin jauh ke dalam hutan, si Koki heran saat melihat banyak tali baja yang melintang di mana-mana. Dan tanpa ia sadari, seseorang yang misterius sedang mendekatinya. Kembali ke penginapan ketika mereka membicarakan rincian biaya yang tidak pernah ditunjukkan oleh Jonas. Padahal seperti yang mereka tahu, pembangunan akan dimulai esok hari. Mendengar pembicaraan tersebut, Jonas meminta untuk jangan khawatir karena semuanya pasti beres. Kemudian Lina mempertanyakan tentang ganti rugi kepada seorang petani yang peternakannya sudah mereka gusur. Lalu Jonas menjelaskan bahwa itu pun sudah beres, bahkan sudah ditandatangani juga oleh Lina. Lina jelas kaget karena ia merasa tak pernah menandatanganinya. Kemudian Ingela meminta Lina dan yang lain untuk jangan membahas hal sepele semacam itu. Terlebih Jonas sudah ahli dalam mengatur proyek semacam ini. Nah loh, keadaan ini membuat Lina mulai curiga jika ada sesuatu yang gak beres dan disembunyikan oleh Jonas. Selang beberapa saat, si manajer bingung karena sang Koki tidak bisa dihubungi. Padahal, saat ini adalah waktunya para tamu untuk prasmanan. Melihat sosok badut menuju ruang makan, si karyawan penginapan mengabaikannya karena menganggap orang itu adalah tamunya juga. Lalu ia menyempatkan diri merelaksasi otot-ototnya setelah seharian baku hantam dengan selimut kotor dan cucian. Dengan satu kali tusukan saja, psikopat kembali beraksi dan menghabisi karyawan penginapan satu persatu. Lalu ia menghilangkan jejak kesadisannya agar tidak membuat kepanikan.
Vad i helvete är det här nu då? Ternyata kostum badut yang dipakai Jonas ini adalah ikon dari mall dan pemukiman mewah yang akan mereka bangun. Lalu ketika orang-orang sedang bersuka cita, Bu Anet kembali menyinggung soal kerusakan alam yang akan terjadi akibat pembangunan nanti. Perkataan tokoh masyarakat ini tentu saja membuat mereka kembali cekcok. Karena kalau memang gak setuju, ngapain Bu Anet ikut nimbrung dan menikmati cuan dari mereka? Nå, är ni nöjda nu? Kemudian Ingela menenangkan Jonas yang masih emosi akibat perdebatan tadi. Ia pun memintanya untuk tetap fokus pada rencana, hingga bisa meresmikan pembangunan menggunakan sekop emas. Skotta. Så. Singkat cerita, kru penginapan akan memberikan games kepada para tamu. Ia pun meminta agar mereka mengumpulkan HP karena permainan ini akan berhubungan dengan air. Så vi umgås mer hemma när vi inte är här. Och nu vill jag att samtliga springer teambuilding. Di tengah persiapan games, Lina masih mempertanyakan tentang orang yang sudah memalsukan tanda tangannya. Ia pun merasa yakin bahwa ganti rugi kepada si petani belum Jonas lakukan. Lalu temannya memberitahu bahwa ganti rugi itu tidak bisa dilakukan karena sebenarnya si petani sudah tewas akibat bundir. Di mana semua itu gara-gara si petani tak terima saat peternakannya digusur paksa oleh Jonas dan para anak buahnya. Lina jelas kaget dong, karena proyek yang ia kerjakan mengandung unsur kezoliman. Selang beberapa saat, mereka yang terbagi menjadi beberapa kelompok diharuskan untuk membuat rakit dan mendayung sampai batas finish. Saat para tamu bersenang-senang, psikopat diam-diam mengambil HP plus kostum badut milik Jonas. Lalu ia menggunakan topeng badut biar mirip sosok psikopat yang ada di film-film. Di sore harinya, si manajer semakin heran karena dua karyawannya kini sudah menghilang. Apalagi saat ia melihat ruangan ini seperti sudah diacak-acak. Setelah menghabisi sang manajer pakai teflon, psikopat pun menyimpan jasadnya di ruang pendingin. Sementara Lina dan yang lain kini akan berflying fox melintasi sebuah danau. Dan karena Lina terlalu kepo dan kritis soal pekerjaan, Jonas dan yang lain membulinya bahwa Lina gak bakalan berani untuk gelayutan di atas danau. Om det nu är så att hon inte... Då behöver hon inte. Det är ingen skam att ge sig. Nej, Kaj. Nej, Ja, nej, jag vill inte. Roligt. Meskipun Lina dianggap pengecut, ia memanfaatkan keadaan ini untuk mengecek laptop milik Jonas. Karena ia merasa atasannya itu menyimpan rahasia besar tentang proyek yang mereka kerjakan. Dugaan Lina ternyata benar bahwa Jonas dan kroconya melakukan korupsi pada proyek mereka. Kemudian ia buru-buru mengkopi semua barang bukti atas kelakuan Jonas. Di waktu yang sama, Jonas dan teman-temannya baru tiba di penginapan. Lalu ketika mereka akan berselfie, satu-satunya kru penginapan yang tersisa panik karena HP para tamu sudah menghilang. Begitupun dengan Jonas yang kehilangan kostum kepala badut miliknya. Det är där mellan axlarna. Fan, sitter ditt då? Di sisi lain, psikopat sedang prepare menyabotase Flying Fox agar para tamu penginapan tidak bisa kabur dari daerah ini. Bahkan ia menambah kawat baja di dalam hutan yang memiliki ketajaman seperti gelasan layangan. Di malam harinya, Jonas dan teman-temannya sedang berpesta sebelum memanjakan diri dengan mandi air hangat. Sementara si karyawan sedang kebingungan karena para kru penginapan sudah menghilang.
Di tengah asiknya berendam dan berbagi daki, Jonas mendadak gelisah saat Lina menatapnya dengan penuh curiga. Kemudian Lina menemui dua sahabatnya dan menunjukkan barang bukti dari kejahatan yang telah dilakukan Jonas. Begitupun dengan tanda tangan palsu yang ternyata adalah rekayasa Jonas juga. Dan setelah semuanya terungkap, mereka pun langsung meminta penjelasan kepada Jonas, si manajer korup. Ja, du är bra på sånt. Kör över din. I backarna här nu, vad fan snackar du om? Jonas benar-benar kaget saat Lina menyebutkan semua dosa-dosanya. Bahkan Lina sudah tahu bahwa dengan duit hasil korupsi, Jonas akan berbisnis dengan perusahaan lain. Tapi meskipun sudah ketahuan, Jonas berusaha santuy dan bergegas mengajak Lina untuk berbicara empat mata. Lalu dengan iming-iming belalai bengkok kebanggaannya, Jonas mengajak Lina berdamai dan bekerja sama dengannya. Karena jika rencananya berhasil, mereka bakalan kaya bahkan bisa bangun kontrakan berstandar apartemen mewah. Tapi sayang, godaan kekayaan dan otong milik Jonas tidak membuat Lina tertarik. Gör de det då? Ja, det gör de. Di sisi lain, psikopat kini sedang sibuk nyetar mesin perahu untuk menghabisi teman Jonas. Setelah memblender korbannya sampai adui, psikopat pun langsung mencari korban selanjutnya. Di waktu yang sama, Ingela menuju ruang dapur karena saat ini adalah jam makan malam. Ini kan gigi manusia. Untuk pertama kalinya, Lina dan yang lain melihat sosok psikopat saat menggeret Ingela sampai meninggoy. Lalu sebagian mereka langsung kabur menuju hutan yang sudah dipenuhi oleh jebakan. Setelah lolos dari kebrutalan psikopat, Jonas meminta plastis yang merupakan bukti dari kejahatannya. Dan karena tak mungkin melawan, Lina pun memberikannya daripada dicemplungin ke dalam danau. Karena tetap saja nyemplung ke dalam danau, Lina memilih kembali menemui teman-temannya yang sedang bersembunyi di penginapan. Setelah hampir kecolok jebakan psikopat, Lina akhirnya menemukan si Koki yang ternyata sudah ngebangke. Di saat itu pula, teman-teman Lina sedang berencana untuk kabur dengan menggunakan mobil. Lalu wanita yang bernama Naja bergegas menuju pondok Jonas untuk mencari kunci mobil tersebut. Meskipun sudah berganti gaya rambut, Naja akhirnya berhasil mendapatkan kunci mobil. Tapi sialnya, psikopat dengan mudah bisa menebak rencana kabur mereka. Sirna sudah harapan untuk bisa kabur dengan cepat dari penginapan. Lalu tiba-tiba, mereka ketakutan saat menyangka psikopat akan masuk ke dalam pondok. Rupanya itu adalah kedatangan Lina bersama satu lagi teman mereka. Dan ketika mereka berkumpul, Bu Anet penasaran akan kondisi temannya yang sudah diblender oleh psikopat. Bu Anet tidak menyangka dengan nasib tragis yang menimpa Jonas. Lalu mereka melakukan operasi dadakan agar luka soek di jidat Jonas tidak melebar. Är du beredd? Kärringkäfar! Nu är det dags för en till. Saat semuanya beres, Bu Anet curiga jika psikopat misterius itu adalah warga daerah sini yang menentang pembangunan mall. Makanya, ia selalu selamat dan tak pernah menjadi incaran sosok psikopat. Lah, tapi mau orang sini atau orang Zimbabwe, yang penting ia harus segera kabur sejauh mungkin. Saat Anet sudah terpojok, ia menggunakan bahasa kalbu untuk menenangkan sosok psikopat.
Nenek tua ini pun meminta agar psikopat menghentikan kelakuannya demi kemajuan daerah mereka. Du är arg, det är jag med. Ska jag inte... Måste ju vara jätte... Seperti perpaduan antara vertigo dan migrain, Bu Anet pun sempoyongan setelah ubun-ubunnya dikecup cerulit. Karena meskipun selalu menentang pembangunan mall, Bu Anet tetap menikmati keuntungan dari proyek maksa ini. Entah selamat atau tidak, Jonas si manajer korup akhirnya ngambang di danau bagai ee. Di sisi lain, Lina dan teman-temannya sedang memikirkan cara untuk bisa kabur dari penginapan. Lalu saat Lina mengajak untuk menuju danau, mereka yakin bahwa psikopat itu adalah anak si petani yang bernama Franz. Karena sebelumnya, Franz dan ayahnya adalah para petani yang paling menentang keras pembangunan mall. Dan ternyata benar, emosi Franz memuncak saat mengetahui ayahnya bundir akibat peternakan mereka sudah digusur. Dan setelah semuanya terungkap, mereka yang merasa bersalah bergegas kabur dengan melewati danau. Saat Naja berhasil selamat, Lina dan temannya akan kabur menggunakan Flying Fox yang sudah dimodif oleh psikopat. Meskipun takut setengah mati, Lina tak punya cara lain untuk mencoba bertahan hidup. Ett till steg nu, Lina. Kom igen nu. Pendaratan maut yang mereka alami akhirnya membuat teman Lina tewas seketika. Sementara Lina berhasil selamat meskipun satu batang dahan nyocol ke perutnya. Dirasa itu adalah Bu Anet, si Pak Tua mencoba untuk mengeceknya. Anet. Setelah mengurung sosok psikopat, Pak Tua bersama seorang wanita bisa bernafas lega. Kemudian mereka bertekad untuk menghabisi sang psikopat yang telah banyak menghabisi orang. Tapi lain halnya dengan Lina, ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Terlebih Lina tak tega jika meninggalkan teman-temannya, yang sampai saat ini nasib mereka entah seperti apa. Lalu tiba-tiba ia menemukan kotak penyimpanan HP yang sempat disembunyikan oleh psikopat. Dan itu berarti Lina bisa dengan mudah untuk menghubungi polisi. En gång till. Öra. Öra. Jo, det är okej. Tepat pada waktunya, Naja berhasil menyabet psikopat sampai buntung. Mereka pun merasa lega karena semua mimpi buruk ini telah berakhir. Dan tak lama kemudian, para polisi pun datang berkat panggilan dari Lina tadi. Sementara Lina sendiri tidak sadar bahwa Jonas si biang masalah ternyata masih hidup. Berkat jurus spesial tapok, Lina berhasil menguliti kepala Jonas sampai botak dan akhirnya meninggoy. Dan dengan kematian Jonas pula, rencana pembangunan mall tidak jadi dilakukan. Setelah pusing dengan scene film yang berpindah-pindah, kita akhirnya tahu bahwa psikopat Franz sebenarnya cuma ingin mempertahankan tanah leluhurnya. Tapi karena Jonas terus melakukan intimidasi dan penggusuran, ayah Franz yang gak kuat akhirnya melakukan bundir. Dan karena alasan itulah, psikopat Franz murka dan membuldoser orang-orang yang terlibat dalam pembangunan mall. Tidak ada yang bisa membenarkan perbuatan keji yang dilakukan oleh Franz. Tapi setidaknya, ia telah berhasil menghabisi orang-orang korup dan perusak lingkungan. Jika ada tambahan komen guys ya.
Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.